Sahabat Sonora, saat ini sudah bersama saya dengan Dr. Rahel dari Silom Hospital Kebonjeruk yang sudah bersiap mengadakan atau berdialog ya tentang seputar kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Halo, selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang, baik sekali. Gimana kabarnya? Baik dokter, tetap semangat ya. Semangat Dokter ini terus. sangat apa ya, pahlawan kemanusiaan di saat-saat seperti ini semua Makasih dokter. banyak. Terima kasih dokter. Makasih banyak. Nah, dokter, kita bicara tentang COVID-19 ini. Mengapa sih menjaga kesehatan gigi dan mulut ini sangat relevan dalam upaya menghindar dari virus COVID-19 ini? Oke, memang betul ya, sangat relevan. Karena seperti yang kita tahu, untuk menjaga imunitas kita, supaya kita lebih kuat menghadapi si coronavirus ini, kita butuh nutrisi yang cukup. Makan makanan bergizi sehat seimbang, kita perlu beristirahat cukup, kita perlu aktivitas fisik ya, olahraga, dan juga pastinya tidak stres. Nah, kenapa dia berhubungan? Coba bayangin aja kalau saat kita sakit gigi ya, mau makan aja susah. Gimana kita bisa makan makanan yang bergizi seimbang? Pertama. Kedua, bagaimana kita bisa beristirahat cukup kalau kita malam-malam sakit gigi nggak bisa tidur ya. Lalu aktivitas fisik seperti olahraga. Orang sakit gigi nggak mungkin dia bangun aja dia susah, gimana dia mau olahraga. Yang kita tahu kan kalau sakit gigi tuh sakitnya lebih sakit ya dari sakit hati ya. Daripada sakit cinta. Iya, dan juga pastinya dapat menimbulkan stres. Nah, di mana hal-hal tersebut berkaitan dengan turunnya imunitas atau sistem pertahanan tubuh kita. Seperti itu. Kan dikatakan bahwa salah satu cara penyebaran virus ini adalah dari droplet atau air liur yang keluar dari saat kita bersin atau batuk. Apa sih dok yang membahayakan dari droplet ini ketika masuk ke mulut? Oke, jadi memang betul penyebaran virus corona itu melalui droplets. Droplets itu kan percikan ya, air liur. Jadi saat kita ngobrol pun ada droplets gitu. Kita ngobrol, kita berbicara biasa seperti ini, bahkan batuk ataupun bersin. Pada saat si droplets itu terpancar, terpercik dari mulut kita, lalu misalnya saya sedang ngobrol begini, saya tidak menggunakan masker, untungnya kan kita teleconference ya, jarak jauh ya, tapi kalau kita ngobrol langsung, lalu percikan droplets itu terhirup oleh individu yang sehat, nah dianggapnya yang percikan droplets tadi mengandung virus ya, tentunya orang yang menghirup itu bisa tertular virus corona. Nah, yang kedua bisa juga melalui sentuhan. Sentuhan dalam arti apa sih? Droplets yang tadi jatuh ke permukaan, atau mungkin dia tidak sadar dia batuk atau bersin, dia megang handle pintu, dia pencet tombol lift, dia megang meja, yang tadinya sudah terkena droplets orang yang sakit. Tanpa dia sadari, orang yang sehat tadi memegang wajah. Nah, di wajah kita kan ada membran mukosa lewat mulut, lewat hidung, mata, dan telinga. Begitu. Jadi, yang tadinya virus itu di tangan, kita pegang wajah, tertularnya lewat situ. Dok, berapa lama sih kuman atau virus itu bisa bertahan di sekitar ini ya, mulut untuk kita? virus corona dia memang kita belum tahu ya penelitiannya yang jelas itu dia berapa jam di dalam. Jadi kita ini memang punya bakteri, khususnya seperti di dalam mulut, bakteri itu dari penelitian bisa lebih dari 700 spesies, begitu. Tapi semuanya itu dalam keadaan yang seimbang. Saat terjadi ketidakseimbangan, seperti misalnya nih kalau untuk khusus di rongga mulut ya, kita makan makanan manis, lengket, bakteri semakin berkembang biak semakin banyak, itu yang menyebabkan sakit gigi seperti itu. Oke. Jadi kita apa nih harus kita lakukan ya sebagai orang awam ya dari yang tadi dokter sampaikan supaya kita terhindarlah minimal menghindari virus corona ini, dok. Oke, untuk menghindari virus corona pastinya cuci tangan yang benar ya. Cuci tangannya nggak cuma basah aja pakai sabun, tapi ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkahnya, bisa di browsing, udah jelas dijelaskan oleh WHO langkah-langkah mencuci tangan, lalu pastinya menggunakan masker, lalu melakukan social distancing atau physical distancing, begitu. Dan juga makan makanan yang sehat demi membantu imunitas kita lebih terjaga seperti itu. Kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gimana dok ininya? Oke, kalau kesehatan gigi dan mulut pastinya dokter gigi bilang sikat gigi 2 kali sehari.
Oh, ya. 2 kali ya? 2 Boleh kali lebih? sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gitu. Jangan dibolak-balik, jangan sebelum tidur masih nyemil lagi, padahal udah sikat gigi gitu. Dan juga kalau saya bisa sarankan mungkin belajar flossing atau menggunakan dental floss. Jadi setelah sikat gigi malam, sela-sela giginya kita bersihkan juga dengan dental floss karena kadang-kadang sikat gigi itu tidak bisa meraih daerah-daerah kecil di antara gigi. Nah, lalu seperti yang kita tahu kan sekarang lagi stay at home ya, mungkin kalau stay at home lebih banyak nyemil di rumah, ya kan? Mungkin bisa mengurangi cemilannya, jangan makan makanan yang manis dan lengket, gitu. Supaya kalau misalnya kita menghindari itu, kita juga kan waspada supaya jangan sampai sakit gigi. Terus kalau nyemil mungkin bisa kumur-kumur air putih, biar makanannya tidak menempel di situ. Terus satu lagi mungkin jangan makan makanan yang terlalu keras, supaya mencegah chipping atau fraktur. Kalau giginya udah chipping, pasti pengen cepet-cepet ke dokter gigi. Padahal anjurannya kan untuk stay at home, gitu ya. Jadi kita jadi out of home. Nah, begitu sih. Tapi di masa pandemi ini perlu kita tambahin nggak sih frekuensi sikat giginya, Dok? Sebenarnya sih memang idealnya hanya 2 kali sehari. Tapi kalau seandainya nih, Dok, tapi saya nih suka banget nyemil loh, Dok. Boleh ditambahin 1 kali. Cuman over brushing juga nggak baik ya. Itu bisa mengikis enamel atau email gigi gitu. Jadi sikat giginya pun baik dan benar, waktunya saja yang teratur. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur itu udah cukup banget loh. Atau kalau mau ditambah kumur-kumur dengan obat kumur yang non-alkohol juga boleh, biar nafas lebih segar, seperti itu. Dan mengurangi bakteri lah istilahnya, bisa. Dok, kalau soal untuk makanan ya, makanan seperti apa sih yang paling bagus ya untuk kesehatan gigi dan mulut kita, Dok? Oh, makanannya pastinya yang bergizi, yang berserat. Gitu. Lalu makanan-makanan yang merangsang sekresi saliva. Apa itu? Jadi makanan-makanan yang merangsang sekresi saliva itu misalnya buah-buahan, ya. Dengan adanya saliva di dalam mulut, dia itu membantu self cleansing. Jadi dia membantu mengurangi, membersihkan kuman di dalam mulut. Jadi semua yang kita makan memang kan impact dari oral health atau kesehatan gigi dan mulut kan impact-nya ke seluruh tubuh ternyata ya. Semua yang kita masukkan lewat mulut, begitu. Kemudian untuk kebersihan lidah bagaimana ya, Dok? Untuk kita kan gigi doang ya. Betul. Kesehatan lidah boleh juga seandainya sudah sikat gigi pagi dan malam tadi, habis sikat gigi sisa-sisanya boleh disikat ke lidahnya tapi pelan-pelan aja. Yang penting lidahnya tersikat sedikit bersih begitu. Dan sikat giginya pun nggak cuma yang gitu, harus ada waktunya 2 menit. Di setiap sisi disikat dengan baik begitu, bukan cuma kita tarik yang penting bersih, udah kena odol dan bulu sikat. Idealnya 2 menit 30 detik di setiap sisi gitu, hitung aja sampai 30 kan lumayan. Berhitung kiri 30, kanan 30, atas 30, bawah 30 ya. Betul, kiri kanan atas bawah. Oke, menarik. Oke, dokter ada yang ingin ini ya, maksudnya ini kan dokter spesialis gigi ya. Jadi apa sih yang dokter ingin sampaikan kepada pendengar Sonora yang saat ini mungkin giginya ada ya bermasalah tapi takut ke dokter ya. Kadang-kadang kan minum obat pereda nyeri doang gitu ya. Tapi apa nih yang dari saran dari dokter ketika kondisi gigi seperti apa nih? Ya udah harus ke dokter deh. Nggak mungkin nggak ke dokter gitu. Jadi memang kami itu ada himbauan ya dari Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia untuk tunda ke dokter gigi. Nah, hanya disarankan orang-orang yang ke dokter gigi itu kondisi yang urgent atau emergency, seperti itu. Contohnya emergency apa sih? Emergency itu sakit gigi yang terus-menerus, mungkin dia sudah minum obat pereda nyeri di rumah, sudah beli, tapi ternyata nyerinya tidak berkurang, nyerinya sangat nyeri, tidak bisa tertahankan, mengganggu aktivitas. Pertama. Yang kedua, ada pendarahan yang tidak terkontrol. Mungkin udah 30 menit nggak berhenti. Biasanya begitu. Orang-orang yang setelah cabut gigi atau mungkin dia ada trauma, kecelakaan, tertusuk benda, begitu ya, sampai dia pendarahan, atau mungkin terjadi fraktur, ada patah tulang wajah, atau mungkin pasien-pasien yang restorasi, dia bisa punya crown atau apa yang copot sehingga mengganggu, mengiritasi gusi, ataupun ada lagi keadaan yang mengancam nyawa, seperti ada pembengkakan di bawah leher, di daerah wajah yang sampai menghimpit jalan nafas, pasien susah bernafas. Sebaiknya langsung ke dokter gigi supaya bisa dicek.
Kalau misalnya masih bingung, apakah saya ini emergency nggak sih dok? Saya harus datang nggak? Apalagi kan anjurannya tinggal di rumah, kita pasti takut keluar rumah ya. Mungkin sekarang bisa melakukan telekonsul. Kan sekarang udah canggih ya, bisa kalau ada dokter gigi langganan, atau mungkin rumah sakit, klinik langganan, boleh langsung di WhatsApp, polinya kirimin foto giginya. Ini loh yang sakit, keadaannya begini dijelaskan. Ataupun bisa juga sekarang ada yang namanya teleconference. Kita bisa video call dengan dokternya lewat video call conference, begitu ya. Jadi bisa konsultasi secara langsung. Kalau dari evaluasi itu ternyata bisa ditangani jarak jauh, misalnya melalui obat atau apapun, oke. Tapi kalau memang dokternya lihat, oh ini nggak bisa, ini harus datang, mau nggak mau kan harus datang, tapi yang penting kita sudah mengerti bahwa itu tindakan atau keadaan yang emergency. Ya benar. Soalnya gigi itu, aduh kalau sakit tuh nggak enak dok. Betul sekali. Iya. Jadi memang ya kondisi-kondisi yang tadi dokter sampaikan ya mau nggak mau harus keluar rumah, terpaksa ke dokter, tetap dicoba dulu lewat ini ya telepon. Ya, nggak usah takut, nggak usah ragu, tapi tentunya kalau keluar rumah pun ada protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, sampai di ruang klinik, bagaimana tetap menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Menjaga kesehatan diri sendiri, kami pun sebagai dokter dan sebagai tenaga medis pastinya menjaga juga pasien. Kita sterilisasi ruangan klinik, kita lakukan screening untuk pasien yang datang, kita cek suhu pasien, dokter-dokter tenaga medis pun mungkin melakukan protokol kesehatan juga, demi saling menghindari jangan sampai ada tular-menular. Ya, siap. Dokter Rahel nih terakhir nih, bisa sampaikan ke pendengar Sonora, supaya tetap optimis, supaya tetap menjaga kesehatan, dari sisi dokter sebagai spesialis gigi dan mulut. Monggo dokter. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Saya berharap kita semua lebih sadar terhadap kesehatan gigi dan mulut, karena memang kesehatan gigi dan mulut itu mencerminkan kesehatan seluruh tubuh kita. Jadi, udah sakit gigi aja, pasti pusing, pasti mengganggu aktivitas, mengganggu konsentrasi. Jadi, jaga kesehatan gigi dan mulut, makan makanan bergizi sehat dan seimbang, saling menjaga jarak, menggunakan masker, dan tentunya berdoa dan selalu mengucap syukur. Harus tetap semangat, jangan di tengah-tengah pandemi begini, udah sakit gigi, pusing, patah semangat. Gitu ya, tetap semangat aja, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, keadaan apapun itu bisa dikonsultasikan kok dengan dokter giginya. Dan saya rasa dokter gigi semuanya standby untuk merawat masyarakat Indonesia. Luar biasa. Jadi tetap harus optimis ya dok ya, menjalani ini semua ya. Baik, kalau gitu dokter kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih. Semoga sehat ya, juga terima ya. kasih Dokter Rahel. Terima Selamat kasih. siang. Saudara pendengar, itulah Dokter Rahel dari Siloam Hospital Kebonjeruk yang sudah bersama kita membagikan tips, membagikan cara-cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.